Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Office Word dan mengenalkan tools-tools yang ada pada Microsoft Word. Pertama, kita akan membuka terlebih dahulu Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tools yang ada di menu Home. Pertama, ada paste yang digunakan untuk menempelkan teks. Ada cuts untuk memotong dan memindahkan teks. Ada copy digunakan untuk menyalin teks, dan format painter untuk mengikuti atau menyalin pada suatu halaman untuk dipakai pada halaman berikutnya. Selanjutnya ada fonts yang digunakan untuk mengatur atau mengubah jenis tulisan. Seperti ini tampilan font. Selanjutnya ada font size yang digunakan untuk mengubah ukuran tulisan atau huruf. Kalian bisa menggunakan ground fonts untuk membesar tulisan dan shrink font untuk memperkecil tulisan. Selanjutnya ada changes yang digunakan untuk mengatur teks besar semua atau kecil semua atau besar di awal huruf. Di bawahnya ada bold yang digunakan untuk menebalkan tulisan. Di sampingnya ada italic yang digunakan untuk memeringkan tulisan. Selanjutnya ada underline yang digunakan untuk menggarisbawahi. Selanjutnya ada stricter yang digunakan untuk memberi garis tengah pada tulisan. Selanjutnya ada subscribe yang digunakan untuk mengubah huruf menjadi lebih kecil di bawah garis teks. Selanjutnya ada superscript yang digunakan untuk mengubah huruf menjadi lebih kecil di atas garis teks. Selanjutnya ada text effects yang digunakan untuk memberikan efek pada teks. Selanjutnya ada text highlight color yang digunakan untuk menandai huruf dengan warna background. Selanjutnya ada font color yang digunakan untuk memberikan warna pada huruf. Di atasnya ada clear formatting yang digunakan untuk menghilangkan semua efek yang diberikan. Selanjutnya ada numbering dan bullets. Ini bullets dan ini numbering yang digunakan untuk memberikan penomoran pada halaman secara otomatis. Selanjutnya ada elegant text yang digunakan meratakan paragraf ke kiri. Selanjutnya ada center yang digunakan meratakan tulisan ke tengah. Selanjutnya ada elegant text right yang digunakan untuk meratakan tulisan ke arah kanan. Selanjutnya ada justify untuk meratakan paragraf ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya ada length and paragraph spacing yang digunakan untuk memberikan spasi paragraf. Selanjutnya ada shading untuk memberikan warna background pada area yang ditandai. Selanjutnya ada border yang digunakan untuk memberikan bingkai. Selanjutnya ada change yang digunakan untuk melakukan pilihan pengaturan tema huruf. Di sini ada find, reflect, and selection. Selanjutnya kita akan mengenalkan tools-tools pada menu insert. Pertama ada cover page yang digunakan untuk memasukkan cover pada halaman. Selanjutnya ada blank page untuk membuat lembar kerja baru. Selanjutnya ada big break untuk mengakhiri halaman saat ini dan pindah ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada table untuk memasukkan tabel atau membuat tabel. Selanjutnya ada picture yang digunakan untuk menambahkan gambar pada Microsoft Word. Selanjutnya ada chip art yang digunakan untuk masukkan gambar
yang sudah tersedia di Microsoft Word. Selanjutnya ada shape, memberikan gambar atau bentuk-bentuk seperti lingkaran, kotak, dan lain-lain. Selanjutnya ada smart art untuk memasukkan dan menyisipkan berbagai macam objek. Selanjutnya ada chart yang digunakan untuk memasukkan dan menyisipkan atau menambahkan diagram atau grafik pada halaman dokumen. Selanjutnya ada screenshot yang digunakan untuk menangkap gambar. Selanjutnya ada header yang digunakan untuk menambahkan teks pada bagian atas pada halaman. Selanjutnya ada footer yang menambahkan objek atau teks pada bagian bawah halaman. Selanjutnya ada page number yang digunakan untuk memberikan penomoran pada tiap halaman. Selanjutnya ada text box, quick spans, dan word art. Word art digunakan untuk menambahkan beragam efek ke satu teks. Selanjutnya ada signature line, date, and object. Selanjutnya ada expression yang digunakan untuk menambahkan bermacam simbol yang dipakai dalam matematika ke dalam lembar kerja. Selanjutnya ada simbol untuk menambahkan berbagai macam icon seperti ini. Selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di Backlight. Pertama ada themes untuk memilih tema dokumen yang mencakup warna halaman dan huruf. Selanjutnya ada color, fonts, dan effects. Selanjutnya ada margins yang digunakan untuk mengatur dan menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Selanjutnya ada orientation yang digunakan untuk mengatur lembar kerja ke dalam posisi horizontal atau vertikal. Selanjutnya ada size yang digunakan untuk mengatur panjang ukuran dan lebar halaman dokumen. Selanjutnya ada columns yang digunakan untuk mengatur jumlah teks yang akan dibagi menjadi beberapa kolom. Selanjutnya ada breaks, line number, dan hibernation. Selanjutnya ada watermark. Watermark berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Selanjutnya ada back color yang digunakan untuk memilih warna pada lembarnya. Selanjutnya ada back borders yang digunakan untuk memberi garis tepi pada halaman. Selanjutnya ada index untuk menambahkan atau mengurangi jarak pada teks dari tepi. Selanjutnya ada spacing yang digunakan untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya ada select pen yang digunakan untuk melihatkan panel navigasi pada objek. Selanjutnya ada elegant, group, dan rootnet. Selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools yang ada pada reference. Ada table of contents yang digunakan untuk membuat dan mengelola daftar isi. Ada edit text untuk mengelola paragraf dipilih dalam rincian isi yang telah dibentuk. Ada update table untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Ada insert footnote yang digunakan untuk membuat catatan di bagian bawah halaman. Selanjutnya ada insert endnote, next footnote, insert citation, ada manage searches, style, bibliography, insert caption, insert table figures, cross reference, merge entry, insert text, insert index, mark citation, insert table of authority. Selanjutnya saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di Mailings. Pertama ada envelopes yang digunakan untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Selanjutnya ada labels untuk membuat dan mencetak merek.
Selanjutnya ada Start Mail Marker yang digunakan untuk membuat surat yang umum atau berbentuk email untuk dikirimkan ke banyak orang. Selanjutnya ada Select Recipients yang digunakan untuk membuat daftar yang menerima surat. Selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di review. Pertama ada Spelling and Grammar yang digunakan untuk menjalankan pengecekan ejaan dan tata bahasa dari teks dalam satu dokumen. Ada Research yang untuk mengenali data pengulangan kata. Ada Thesaurus, Word Count, Translate, Leq, New Comment, Text Change, Final, Show Workup, Reviewing Paint, Accept, Reject, Preview, and Next. Ada Compare, Restrict Editing, dan Linked Note. Selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di menu view. Pertama ada Print Layout, ada Full Screen Reading, ada Web Layout, ada Outline, dan Draft. Selanjutnya ada Ruler, Guidelines, Navigation Pane, ada Zoom, ada 100%, ada one page, two page, and page width. Selanjutnya ada new window, ada erase all, ada split. Selanjutnya ada view side by side, ada switch window, ada macros. Selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di menu developer. Pertama ada Visual Basic, Macros, Record Macros, dan Macro Security. Selanjutnya ada add-ins, add-ins. Selanjutnya ada Rich Text Content Control, Plain Text Content Control, Picture Content Control, Building Block Gallery Context Control. Selanjutnya ada combo box contact control. Selanjutnya ada drop down list contact control. Selanjutnya ada date picker contact control. Selanjutnya ada checkbox contact control. Selanjutnya ada legacy tools. Selanjutnya ada design mode, struktur, skema, expansion page. Selanjutnya ada string editing, dokumen template, dokumen panel. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk membuat dokumen baru. Pertama, kalian pilih file. Selanjutnya pilih new. Di sini ada blank dokumen, kalian tekan 2 kali lalu akan muncul dokumen baru seperti ini. Selanjutnya saya akan menyimpan dan membuka dokumen yang saya kerjakan. Pertama kita pilih menu file dan tekan save. Selanjutnya beri nama pada file tersebut. Selanjutnya kalian tekan save. Oke, dokumen ini telah disimpan di komputer Anda. Selanjutnya saya akan membuka dokumen. Kalian pilih Windows Export, lalu pilih file dokumen yang ingin kalian buka, tekan 2 kali lalu akan muncul seperti ini dokumen yang kalian inginkan. Sekian penjelasan tentang menu atau tools-tools yang ada pada Microsoft Word.
Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.